Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ya, satu orang angkat doa. Oleh. Terima kasih atas rezeki dan makanan dari Tuhanmu yang kami makan setiap hari. Ajarilah kami untuk berbagi rezeki pada sesama, terutama kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Amin. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, kita sekali lagi lihat. Hai. Apa kabar? Baik, sehat, fantasi, luar biasa. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Oke, mantap. Baik, silakan duduk kembali. Baik. Bagaimana? Ada semua? Hah? Hah? Ada semua? Siapa yang tidak hadir? Berapa? Ya? Berapa? Sakit. Ya. Baik. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa akibatnya jika orang lapar tidak diberi makan? Apa akibatnya jika ada 5.000 orang lapar tapi tidak ada makanan yang tersedia? Itulah masalah besar yang membuat para murid Yesus bingung dan meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu membubarkan diri. Kita tujuannya, ya, dari sini kita berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Baik. Kita lihat tujuan. Ya. Tujuan pembelajaran kita. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui metode pembelajaran peserta didik mampu mengenal yang menyelamatkan manusia melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dan berusaha meneladani Yesus dengan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku rela memberi rezeki kepada orang yang membutuhkannya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu sebelum kita masuk pada inti, supaya kita tetap semangat, mari kita sekali lagi bernyanyi. Mau tidak? Kita bernyanyi. Dengan
cerita tentang syukur atas komuni pertama. Syukur atas komuni pertama. Bapak guru dulu baca duluan ya. Setelah itu juga kita baca cerita ini bersama-sama. Ya. Keluarga Pak Yohanes bersyukur karena Yusuf, anak pertama mereka, telah menerima pemberi pertama. Sebagai tanda syukur, keluarga mengizinkan Yusuf mengundang teman-temannya untuk makan bersama di rumahnya. Banyak teman-teman yang datang dan tampak mereka begitu akrab. Mereka saling bercanda dengan riang. Sesekali Pak Yohanes juga mengucapkan candaan dan membuat suasana semakin riang. Beberapa saat kemudian, Bu Yohanes memberi tanda bahwa makan siang sudah siap. Pak Yohanes mengajak semua anak berdiri untuk berdoa sebelum makan. Lalu mereka mulai makan sesuai seleranya. Makanannya yang banyak, jangan ada sisa yang terbuang. Demikian Bu Yohanes memberi semangat agar anak-anak mau makan sampai kenyang. Itu tadi cerita tentang syukur atas komuni pertama. Coba satu orang, siapa yang mau masak? Keluarga Pak Yohanes bersyukur karena Yusuf, anak pertama mereka, telah menerima pemberi pertama. Sebagai tanda syukur, keluarga mengizinkan Yusuf mengundang teman-temannya untuk makan bersama di rumahnya. Banyak teman yang datang dan tampak mereka saling bercanda dengan riang. Sesekali Pak Yohanes juga mengucapkan candaan dan membuat suasana semakin riang. Beberapa saat kemudian, Bu Yohanes memberi tanda bahwa makan siang sudah siap. Pak Yohanes mengajak semua anak berdiri untuk berdoa sebelum makan. Lalu mereka mulai makan sesuai seleranya. Makan yang banyak ya, jangan ada sisa yang terbuang. Demikian Bu Yohanes memberi semangat agar anak-anak mau makan sampai kenyang. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya, teman kita sudah membacanya. Ya, untuk itu marilah kita sama-sama menjawab pertanyaan berdasarkan cerita ini. Ya. Nanti coba kamu tulis jawabannya di lembar yang saya bagikan ini. Ada kelompok ya. Ya. Tulis di sini jawabannya di lembar jawaban ini. Suasana anak-anak yang datang ke rumah Pak Yohanes. Ya, kamu tulis ya. Kamu tulis itu pertanyaan nomor 1. Di Pak Yohanes lakukan sebelum anak-anak mulai makan. Tulis sudah. Yang ketiga, tempat tiba. Silakan. Diskusi. Tuliskan soalnya. Cepat.
Apa tanda? Setelah kita mendengar cerita tadi, lalu ada beberapa pertanyaan untuk kita jawab. Dan tadi Bapak Guru sudah membagi kertas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, untuk itu tiap kelompok masing-masing silakan menjawab pertanyaan itu berdasarkan cerita. Kelompok 1 itu untuk jawaban nomor 1. Kelompok 2 untuk jawaban nomor 2. Kelompok 3 untuk menjawab nomor 3. Kelompok 4 untuk menjawab nomor 4. Ya, baik. Mari kita mendengar bersama dari kelompok 1. Silakan maju. Ya. Ya. Mendengar bersama untuk jawaban dari kelompok 1. Nomor 1 saja ya. Ya. Silakan baca. Bagaimana suasana anak-anak yang datang ke rumah Pak Yohanes? Riang, gembira, bersemangat. Iya. Tepuk terima kasih dulu untuk kelompok 1. Tepuk terima kasih. Otak saya, hati saya, mulut saya mau bilang terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, mari kita sambut kelompok 2. Kelompok 2. Mengapa apa yang Pak Yohanes lakukan sebelum anak-anak mulai makan? Mengajak anak-anak berdoa sebelum makan. Ya. Terima kasih kelompok 2. Ya, tepuk terima kasih. Otak saya, hati saya, mulut saya mau bilang terima kasih. Oke. Berikut, mari kita sambut kelompok 3. Apa ajakan Pak Yohanes saat anak-anak sedang makan? Adalah makan yang banyak ya, jangan ada sisa yang terbuang. Oke. Mari kita sambut tepuk terima kasih. Otak saya, hati saya, mulut saya mau bilang terima kasih. Oke. Kita sambut kelompok 4. Apa saja manfaat makanan bagi tubuh kita? Memberi kekuatan dan kesehatan. Tiga. Apa saja manfaat makanan bagi tubuh kita? Memberi kekuatan dan kesehatan. Iya, terima kasih kelompok 4. Tepuk terima kasih. Otak saya, hati saya, mulut saya mau bilang terima kasih. Oke. Baik. Setelah adik-adik menjawab pertanyaan
pertanyaan tadi dari lembar jawaban kalian, kita bisa melihat membuat sebuah kesimpulan bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Makanan berguna untuk kesehatan dan kelangsungan hidup. Tuhan memberi kita makan melalui para petani, melalui nelayan, melalui peternak, dan semua pekerjaan yang mengolah bahan makanan. Untuk itu, kita harus patut berterima kasih kepada mereka, terutama kepada siapa? Tuhan. Kepada siapa? Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Hargailah makanan dan janganlah boros, karena semua orang memerlukan sesama. Iya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Jangan memboros makanan. Oke. Setelah kita menjawab tadi pertanyaan dari Chandra, sekarang kita menggali melalui teks kitab suci. Ya. Yaitu kita bisa lihat di Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Ya. Ada apa kitab suci? Ya, coba buka teks kitab suci Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Yang oleh satu orang maju baca bawa teks kitab suci. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka terdengarlah hatinya oleh balas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadilah haruskah kamu untuk memberi mereka makan?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang sudah padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka. Terus ada yang 50 orang, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu ia menengadah ke langit dan mengucap berkata, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berkata, memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya pada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti 12 bungkul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 55.000 orang laki-laki. Ya, teks kitab suci ini ya. Sekali lagi saya baca ya. Setuju tidak?
Setuju tidak? Bagaimana kelompok kedua? Setuju? Ya. Baik, saya akan membacanya sekali lagi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat jumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, apakah kamu harus memberi makan? Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 150 orang, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, itu tadi teks kitab suci tadi ya. Ya. Akibat bila orang lapar tidak diberi makan. Angkat tangan. Apa akibat bila orang lapar tidak diberi makan? Ya, geri. Maju. Di sini sudah. Ya. Menderita, lemas, mati. Iya, tepuk tangan. Ulang, tepuk salut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pertanyaan yang kedua, berapa roti dan ikan yang dibawa oleh para murid Yesus? Ya. Maju. 5 roti dan 2 ekor ikan. Iya, tepuk salut. Ya, yang ketiga, apa yang Yesus lakukan terhadap roti dan ikan itu? Apa yang Yesus lakukan terhadap roti dan ikan itu? Ya, maju. Ya. Yesus berdoa dan membuat mukjizat pengadaan roti dan ikan sehingga cukup dibagikan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, masih semangat? Masih semangat? Iya, coba kita tepuk semangat. Oke, Yesus peduli bukan hanya keselamatan jiwa manusia, ya,
tetapi juga keselamatan badannya. Ia memberi makan kepada 5.000 orang sampai kini. Tuhan Yesus memberi makan kepada semua orang. Ia memberkati para petani, para nelayan, peternak, sehingga pekerjaan mereka menghasilkan panen yang cukup. Tuhan ingin agar semua orang mendapatkan makanan yang cukup. Tuhan menghendaki agar kita pun rela berbagi makanan kepada orang yang membutuhkannya. Bangkitlah semangat untuk berbagi makanan. Jangan biarkan sesamamu menderita kelaparan. Itu peneguhan dari bacaan teks kitab suci tadi. Ya. Kita lihat bersama lagi kesimpulan dari bacaan kita pada hari ini. Baik. Sebagai bahan refleksi kita, ya, untuk kita membandingkan pengalaman dengan kisah yang didengar dari teks kitab suci tadi. Untuk kita refleksi, ya, untuk kita refleksi di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, berwakah saya kepada Tuhan saat kita makan? Yang kedua, relakah saya berbagi makanan kepada teman atau orang lain? Untuk kegiatan aksi, kita dibentuk kelompok. Setiap kelompok mengumpulkan bahan makanan yang akan disumbangkan kepada orang miskin. Misalnya kelompok membagikan sumbangan tersebut, ya, kumpulkan permen kalian yang ada tiap kelompok masing-masing, lalu membagikan kepada teman-teman untuk minggu depan. Ya, tiap kelompok kumpulkan permen, ya, kumpulkan permen. Kopiko kah, relaksa kah. Nanti tiap kelompok itu kamu memberi lihat teman yang tidak pernah jajan. Kamu memberikan. Itu aksi nyata dari Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Itu aksinya. Aksi kita yaitu kita memberi sesuatu, yaitu dengan memberi permen kepada teman. Sepakat tidak? Sepakat, ya. Oke. Kalau sudah sepakat, Bapak Guru akan menjelaskan atau merangkum semua dari teks bacaan tadi dan teks kitab suci. Ya. Dan tadi teks kitab suci. Lalu saya membuat sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, Yesus membuat mujizat dengan memperbanyakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Sisanya ada 12 bakul. Sampai kini Tuhan terus memberi kita makan melalui para petani tadi, nelayan, peternak, dan pekerja lainnya. Dia memberkati mereka sehingga menghasilkan panen yang cukup untuk semua orang. Makan adalah pemberian Tuhan yang harus digunakan dengan baik. Janganlah boros. Jangan biarkan makanan terbuang percuma. Bangkitlah semangatmu untuk berbagi makanan. Jangan biarkan sesamamu menderita kelaparan. Ya.
Adik-adik, dengan demikian itu sudah pelajaran kita hari ini ya. Pelajaran kita hari ini itu tadi aksi nyatanya ya untuk kita lakukan. Lalu coba kita sebelum kita meninggalkan ruangan ini lagi ya, supaya kita tetap semangat. Mau bernyanyi tidak? Siapa yang tidak mau bernyanyi? Siapa yang mau bernyanyi? Oke, baik adik-adik, sebelum kita keluar kelas, mari kita bernyanyi bersama. Oke. Mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Geri angkat kita dalam doa. Bapak Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu mati. Amin. Baik, terima kasih. Silakan pulang.